Saya mengkaitkan paparan saya pada hari ini adalah terkaitan nanti dengan bagaimana sekolah tatap muka yang aman dan nyaman dengan kearifan lokal, gitu ya. Nah, sebenarnya saya nanti nggak akan ini berbicara banyak dengan apa yang saya sampaikan bahwa kenapa saya hubungan dengan pelestarian, karena memang sebenarnya pelestarian ini ujung tombak yang paling bagus diantaranya adalah melalui pendidikan. Pelestarian budaya ini bagusnya melalui pendidikan, dan memang tanggung jawab para kita termasuk yang pimpinan dalam hal ini yang sedang punya jabatan bahwa ini harus menjadi bagian yang difokuskan sehingga apa yang kita hak anak-anak itu mendapat sesuatu yang memang dibutuhkan itu kita berikan hak-haknya dengan ada landasannya. Dan alhamdulillah Pemda DKI dalam hal ini telah melakukan pergub juga tentang muatan lokal ya, dengan pergub 89 nomor 2018 tentang muatan lokal Betawi. Nah, jadi di sini memang sudah kepedulian pemerintah Betawi, pemerintah DKI itu sangat tinggi dalam dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu belum jarang sekali ini bahwa terkait dengan pelestarian, pemanfaatan dalam dunia pendidikan ini kita mendapat data masih terseok-seok. Masih banyak guru-guru di lapangan yang belum bisa artinya memanfaatkan atau menindaklanjuti dari perda yang sangat manis itu gitu ya, yang sangat peduli sama pendidikan apa yang harusnya dikuatkan di anak-anak. Nah, terkait kalau kita sudah berbicara ke sekolahan, maka pasti harusnya kita mengacu pada kurikulum. Nah, di dalam kurikulum memang sudah jelas, ini juga ada landasannya bahwa di setiap satuan pendidikan, mau di SD, SMP, SMA gitu ya, harus dikembangkan itu potensi daerah, karakteristik daerah, sosial budaya, serta peserta didik. Nah, oleh karena itu sebagai guru yang profesional ada di dalam PP nomor 19 tahun 2005, itu guru yang profesional tadi udah berkali-kali disampaikan oleh Mbak Nahdiana, yaitu bahwa kalau kita mengajar itu harusnya bisa selain interaktif, kita menjadi guru yang inspiratif ya, yang dikenang-kenang oleh murid-muridnya ya, pengen seperti ibu itu, pengen seperti bapak itu ya, karena setiap yang disampaikan itu membekas gitu. Lalu yang penting menyenangkan ya, pembelajarannya itu harus menyenangkan. Samping itu juga harus menantang, jangan monoton, dan akhirnya memotivasi. Nah, ketika saya berbicara begini, kearifan lokal, sebenarnya bukan hanya untuk berlaku ini di masa yang kita mau tetap sekolah ya, karena ini sebenarnya ketika mau di daring maupun di sekolah, ini harusnya kita yang namanya kearifan lokal ini harus menjadi bagian yang harusnya dipegang oleh guru, harus diperkenalkan selalu oleh guru ya, oleh guru di dalam pembelajaran. Oleh karena itu saya tidak akan di sini bukan sedang membekali guru seni budaya, bukan, tetapi guru siapapun di dalam proses pembelajarannya silahkanlah gunakan kearifan lokal ini untuk selalu kita sosialisasikan dan sampai mendarah daging pada anak-anak, terutama kita bisa menanamkan nilai-nilai kearifan lokal yang memang akan bagus untuk membentuk karakter mereka. Nanti halnya kecil saja ya. Nah, kita lihat sebenarnya kearifan lokal mana sih yang bisa digunakan atau bisa kita perkenalkan dengan mudah, dengan apa modal gitu ya. Nah, ini saya di sini nulis ada lagu, nyanyian daerah, pantun, pepatah, cerita. Ini mungkin saya nanti hanya membahas nomor 1 dan 2. Sebenarnya setiap masuk guru bisa saja ke anak-anak mensosialisasikan, misalnya seperti ini. Anak-anak, ada Budi, ada Talas, jadi anak-anak itu menjawab. Nanti pas ketemu lagi kita ngomong lagi yang lain. Ya misalnya tong kosong, bunyinya nyaring. Jadi itu hanya kecil, tetapi anak nanti dengan pepatah, dengan peribahasa itu menjadi banyak nilai-nilai yang tertanam yang mereka akhirnya nanti paham gitu ya. Nah, kenapa saya tadi mengangkat masalah musik? Kalau musik itu adalah karena sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dan dia bisa menstimulasi kecerdasan jama anak gitu ya. Dari musiknya kita olah, maka kecerdasan-kecerdasan yang lain bisa kita perkenalkan. Saya coba dulu ini bisa dibesarkan sedikit. Udah ya. Nah,
Misalnya saya memperkenalkan tentang lagu Bulan ya. Kebetulan ada lagu berayudan iramanya 3 gitu ya. Nah, ketika kita mengajarkan ini dari spasial, anak melakukan gerak tari berbirama 3, dia aja akan terlatih seperti itu. Dari sisi bahasa, ketika lagu kita perkenalkan, media lagu itu sendiri adalah bahasa gitu ya. Lalu natural, mereka jadi belajar tentang apa yang ada di sekitar. Oh, itu bulan, oh kalau itu bintang, oh kalau itu matahari. Jadi ketika kita mengajarkan satu lagu saja, mengajak anak bernyanyi bisa seperti itu. Lalu ada interpersonal ya, ketika dia bermain, di sini menyanyikan lagu bersama-sama, di situ sudah terlatih interpersonalnya. Demikian juga ketika dia tahu untuk intrapersonalnya, dengan dia bisa musik, dia bisa berkesenian, dia tahu dia akan disukai orang, maka dia sudah cerdas juga intrapersonalnya. Aku harus bisa, kalau nanti aku bisa, aku akan dipilih guru, misalnya seperti itu. Ini adalah kecerdasan intrapersonal. Lalu logis matematis ya, dari belajar satu lagu itu tadi anak-anak juga belajar, misalnya kadang-kadang tentang bentuk bulan dengan matahari, mana yang lebih besar, ini sudah ada ukuran-ukuran ya. Dan terakhir kinestik, ketika dia belajar, dia melakukan gerak, dia bernyanyi bergerak. Dan religiosity, ketika dia berbicara masalah bulan, dia tahu bulan itu siapa yang menciptakan. Ini luar biasa ya, dari satu lagu. Luar biasa sekali. Nah, sekarang kenapa saya mengangkat musik? Tadi dan tadi saya katakan pantun untuk dari sisi kearifan lokalnya adalah karena media bernyanyi itu sendiri adalah memang untuk yang kita sampaikan ke anak-anak menggunakan syair atau pantun. Kebetulan lagu Jakarta, lagu The Betawi itu adalah didominasi oleh pantun. Makanya berbahagialah ya pada daerah-daerah yang punya latar belakang pantun, kita bisa membuat apapun ke dalam lagu daerah kita, pesan-pesan apa yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, ini mengacu pada kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan kesenian itu adalah faktor penentu membentuk kepribadian anak ya. Anak alat pendidikan memelihara tumbuhnya hidup lahir batin anak sesuai dengan kodratnya sendiri. Jadi ini adalah mengajarkan anak tentang juga akhirnya menghargai apa yang ada di sekelilingnya ya. Campbell bahkan melakukan penelitian ini dari 17 negara yang teratas tingkat pencapaian kemajuan ilmu pengetahuannya, ternyata 3 di peringkat teratas sekolahnya itu memasukkan training musik secara intensif. Jadi masuk ke dalam intrakurikuler. Bukan ekstrakurikuler. Jadi anak yang diberikan musik. Bahkan Shepard mengatakan komunikasi musikal mengembangkan kemampuan bahasa anak ya. Melalui lagu anak bisa lebih cepat atau mudah untuk berbicara ya, dan juga menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Richman bernyanyi belajar untuk berkomunikasi. Gardner, anak yang suka bermusik akan semakin cerdas nantinya. Jadi dalam penelitian, anak kita yang kita sudah simulasi dengan musik dari kecil itu insya Allah semakin cerdas, bahkan kecerdasan bukan hanya kecerdasan musik ya. Dan ini yang selalu saya angkat dimanapun saya melakukan presentasi adalah pendapat Sheila Fitzgerald. Dia mengatakan begini dan menghimbau, meskipun banyak guru yang bukan musisi, dia mendorong para guru untuk mempergunakan musik sebagai strategi instruksional. Ini yang tadi saya katakan ya, apa yang saya sampaikan hari ini bukan harus guru seni budaya, tapi ayo kita gunakan musik sebagai media pembelajaran ya. Apa itu hanya sekedar alat untuk melatar belakangi ketika anak belajar, atau memang kita menyampaikan pesan-pesan melalui dari syair-syairnya. Nah, Kodai dan Off ini lagi lebih keren lagi nih. Beliau mengatakan musik yang timbul alamiah dari kultur lingkungan anak memegang kunci perkembangan musik dan kepribadian anak. Ini luar biasa ya. Seorang musisi besar mengatakan seperti itu. Bahkan beliau mengatakan seperti ini, jangan cepat-cepat bangga ya para orang tua yang sejak kecil udah menyekolahkan anaknya ke sekolah musik klasik. Karena apa katanya? Itu justru nggak bagus buat anak ya. Karena harusnya tanamkan dulu, kenalkan dulu mereka dengan apa yang ada di lingkungannya. Nah, kenapa sih saya katakan musik itu? Ya, musik itu tidak ada orang yang tidak suka musik. Jadi itu adalah memang karunia Allah yang seni yang kita bisa ekspresikan dari karunia Allah melalui pita suara. Jadi kayak tidak bermodal begitu ya. Jadi melalui nada yang indah. Kalau nyanyian berarti menggunakan media bahasa atau lagu untuk
dibawakannya ya. Nah ini adalah saya contohkan ada beberapa permainan Betawi yang isinya itu adalah sebenarnya tentang ada pantunnya dalam permainan anak, dan kebetulan saya sudah dapat hakinya nih ya dari beberapa dalam disertasi saya kumpulkan lagu-lagu permainan nyanyian itu, lalu saya sudah dapat hakinya dan saya kembangkan. Itu yang tadi saya bilang dari depan, kenapa saya hubungkan dengan peraturan pemerintah tentang pelestarian, karena bagusnya para guru sebisanya apa yang bisa kita kembangkan ya dari yang kita dapatkan di lapangan. Nah ini saya perkenalkan sedikit bunyinya, mungkin juga ada yang sudah tahu. Bulaban panjang buntutnya, kira-kira barang secabang yang masuk jaga lobang. Bang bang ku copot cilibang, bang bang ku copot cilibang, bang bang ku copot cilibang. Ya. Nah itu, ini ada. Maaf, saya salah satu contoh lagu yang sudah dikembangkan syairnya. Sebenarnya makanya ini kekayaan kita. Sebenarnya bermain ulabang itu kalau yang umumnya orang tahu adalah ular naga. Tapi kita punya ulabang ya. Nah, lalu ada yang lain, kita lanjutkan. Nanti saya ingin memperkenalkan yang pantun. Kita langsung pantun saja. Oh ini harus. Sekarang disable nih. Saya lanjutkan. Maaf ya, ini kebetulan barusan kok keluar sendiri disable katanya. Mudah-mudahan ini bisa. Nah, saya nggak perbesar dulu karena memang harus keluar dulu. Nih, berikutnya adalah yang saya ambil dari, maaf ini, bentar ya, Bang Pok ya. Nah, ini adalah dari lagu daerah Betawi, Lenggang Kangkung. Kita bisa, jadi yang saya maksudkan di sini gini, kita menanamkan sesuatu. Kita kan sekarang terkaitan lagi dengan Disdik tahun 2020 tentang sekolah tatap muka. Berarti ketika ada sekolah yang menentukan untuk tatap muka, ya kita memang harus memberikan pemahaman kepada anak-anak bagaimana untuk menjaga kesehatan atau mengikuti protokol. Nah, jadi kita bisa memberikan melalui nyanyian, tentu akan berbeda nih atau pantun. Lenggang-lenggang kangkung, kangkung subur asik dilihat. Nasib sungguh beruntung, punya teman semua sehat. Lenggang-lenggang kangkung, kangkung subur ini sorry ya. Berikutnya ini karena saya sudah ganti. Nah, ini lenggang-lenggang kangkung, kangkung berjajar-jajar. Nasib sungguh beruntung, punya anak senang belajar. Lalu kalau kita menanamkan bahwa mereka juga harus, pokoknya apapun kita bisa tanamkan ke anak-anak ya. Lenggang-lenggang kangkung, kangkung sayur yang sehat. Nasib sungguh beruntung, punya anak rajin sholat. Ini juga ketika kita menanamkan nilai-nilai religi yang memang sebenarnya selalu dibutuhkan sampai kapanpun ya, dari buayan sampai ke dewasa kita selalu mengikat itu pada anak-anak ya. Nah, saya lanjutkan. Ini tentu akan tambah asik ya, jadi ketika kita memberikan pantun kita juga bisa menyanyikannya ke dalam lagu, pola lagu daerah. Dan ibu bapak sekalian, kelebihannya atau sesuatu yang perlu kita banggakan Betawi itu hampir semuanya bermuatan pantun, sehingga satu syair atau satu bait pantun kita bisa tetapkan, kita gunakan di satu lagu, bisa juga di lagu yang lain. Misalnya kayak begini nih, ini kan lagu saya pakai nih lagu daerah, pakai lagu kicir-kicir. Kerang dimakan pakai bumbu cuka, tambah nanas enaknya sungguh aduhai. Sekarang kita sekolahnya tatap muka,
sering cuci tangan, jaga jarak, masker dipakai. Nah, ini bisa kita pakai ke yang lain ya, ke pola yang lain. Misalnya sirih kuning, terang dimakan nona, pakai bumbu cuka sayang, tambahlah nanas ya tuan, tambahlah nanas ya tuan, sungguh aduhai. Jadi satu bait kita bisa pindah kemana-mana. Tentu ini akan membuat anak juga tidak bosan ya. Terakhir tuh jalan-jalan melihat nyiur melambai. Pinggir Tanjung Priuk ada Kampung Labua. Tapi jangan salah ya, pokoknya baris 1 baris 2 itu adalah informasi tentang sesuatu yang natural sekeliling kita. Po Tuti, maaf 5 menit lagi ya Po. Biasanya yang paling bagus. Warning 5 menit lagi ya Po. Ini udah 25, saya kasih bonus ya, 5 menit. Nanti kasih tau lagi ya. Iya. Ya. Baik. Kata isinya, sering cuci tangan, jaga jarak, masker dipakai. Jangan lupa kita juga selalu berdoa. Nah ini kan ketika kita menyampaikan sesuatu, ada pesan ya. Ini juga untuk membuat anak-anak tenang bahwa protokol boleh protokol, tapi tetap mereka harus selalu ingat sama ya Pencipta. Mereka harus selalu berdoa melalui lagu ini, bukan melalui yang lain. Mereka melakukannya dengan senang, dengan bahagia, tapi di situ tertanam ya penanaman nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai yang membangun karakter mereka ya, menjadi karakter anak yang soleh, menjadi karakter anak yang disiplin dan lain-lain. Nah ini kalau kita ambil ke kearifan lokal, sholawatan ya. Jadi misalnya ini sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah ini yang saya tulis di sini bukannya pantun tetapi syair, karena memang lagu yang salawat itu banyak kan ada syair juga. Sekarang zaman pandemi corona, cucilah tangan dengan sempurna, jaga jarak,